Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marsha Triwulandari, perwakilan dari kelompok 3. Di video ini saya ingin menjelaskan materi tentang kardiomiopati. Definisi kardiomiopati adalah kondisi yang terjadi karena otot jantung mengalami perubahan struktur, baik menebal, kaku, atau berdilatasi, sehingga kesulitan untuk memompa darah ke seluruh tubuh dengan baik. Secara etiologi, kardiomiopati masih belum diketahui secara spesifik, tetapi kemungkinan terkait genetik. Beberapa faktor risiko kardiomiopati antara lain riwayat penyakit, misalnya miokarditis viral, serta riwayat penyalahgunaan alkohol maupun obat-obatan terlarang. Etiologi kardiomiopati dilatasi dapat berhubungan dengan mutasi genetik, paling sering akibat gen TTN yang mengkode protein titin. Etiologi juga dapat berhubungan dengan infeksi virus, misalnya adenovirus, sitomegalovirus, virus Epstein-Barr, virus hepatitis B, virus hepatitis C, dan respiratory syncytial virus. Ada juga etiologi kardiomiopati hipertrofi, banyaknya mutasi pada gen-gen yang terkait pembentukan sarkomer juga dinilai terkait dengan kejadian kematian kardiovaskular, aritmia ventrikular, dan progresivitas penyakit. Semakin banyak mutasi gen sarkomer pada satu individu, semakin buruk gejala yang ditemukan. Etiologi kardiomiopati aritmogenik. Aritmogenik biasanya diwariskan secara autosomal dominan. Sekitar 40-50% pasien memiliki mutasi pada gen yang mengkode protein desmosom. Gen tersebut terdapat pada kromosom. Terdapat juga varian yang diwariskan secara autosomal resesif akibat mutasi gen JUP. Varian ini disebut sebagai penyakit NACOS. Manifestasi klinis kardiomiopati. Gejala kardiomiopati bervariasi dari ringan hingga ke berat. Gejala umumnya berupa sesak napas dan kelelahan, terutama saat beraktivitas, serta pembekakan di kaki bagian bawah, pergelangan kaki, perut, dan vena leher. Gejala lainnya berupa pusing dan perasaan melayang, gangguan detak jantung, nyeri dada, pingsan saat beraktivitas, dan batuk. Gejala dapat terjadi ketika kardiomiopati sudah melemahkan jantung. Komplikasi kardiomiopati gagal jantung, penggumpalan darah, gangguan katup jantung, henti jantung, dan kematian mendadak. Pemeriksaan diagnosis kardiomiopati, ada ekokardiografi. Pemeriksaan ini dapat menentukan area otot jantung yang tidak berkontraksi dengan baik karena aliran darah yang buruk atau cedera akibat serangan jantung sebelumnya. Selanjutnya, pemeriksaan MRI. Pemeriksaan MRI dilakukan bila ekokardiografi belum cukup untuk memastikan diagnosis. Pemeriksaan treadmill. Treadmill test atau yang juga dikenal dengan sebutan stress test merupakan pemeriksaan yang dilakukan guna melihat kinerja jantung selama seseorang melakukan aktivitas fisik. Tindakan penyakit kardiomiopati. Orang yang mengidap kardiomiopati tetapi tidak menunjukkan gejala biasanya tidak membutuhkan perawatan. Terkadang, dalam kondisi tertentu kardiomiopati bisa hilang dengan sendirinya. Bila perawatan menjadi pilihan, jenis perawatan bergantung pada berbagai faktor mulai dari jenis kardiomiopati yang diidap, keparahan gejala, komplikasi usia, dan kesehatan secara keseluruhan. Ingin tahu lebih lanjut mengenai pemulihan dan perawatan kardiomiopati? Cukup sekian presentasi dari kelompok saya, kurang dan lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.